Bab 1871. Hughes Group. Seharusnya tidak. Leon terkejut saat membolak-balik halaman laporan data tersebut. Jelas bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa akar masalahnya adalah lini produksi Hughes Group. Lagi pula, Darius adalah sahabat Yuri, dan karena keluarga Thompson lah yang pertama kali membantu Elegante Group menjalin hubungan dengan Hughes Group, tidak ada alasan bagi Darius untuk menyabotase mereka. Bukan hanya itu, keluarga Hughes, seperti halnya keluarga Hilton, adalah salah satu keluarga paling berkuasa di wilayah selatan, dan pengaruh mereka setara satu sama lain. Tidak ada alasan untuk menjelaskan bagaimana Joel bisa membujuk Darius untuk melakukan ini. Kesimpulannya, tidak ada penjelasan logis mengapa Darius membantu Joel menyabotase Elegante Group sama sekali. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Gordon, Leon? Snow berkata agak ragu saat merasakan kebingungan Leon. Gordon adalah mantan pacarnya, jadi dia sudah familiar dengan kepribadiannya. Dari apa yang diingatnya, dialah yang selalu menyimpan dendam, dan mengingat Leon melukainya terakhir kali mereka bertemu untuk melindunginya, dia jadi bertanya-tanya apakah Gordon melakukan ini untuk membalas dendam pada Leon. Aku tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin. Leon tiba-tiba teringat akan pertemuannya yang tidak menyenangkan dengan Gordon. Mengingat pengaruh Gordon terhadap Hughes Group, tidak akan sulit baginya untuk menarik perhatian dan merusak produk-produk Elegante Group. Gordon pastinya punya motif dan kemampuan untuk melakukan ini. Akan tetapi, ini hanyalah hipotesis dia dan Snow. Lagi pula, produk-produk Elegante Group pada akhirnya akan masuk ke gerai-gerai retail besar dan departemen store setelah melalui distribusi Hughes Group, jadi tidak ada yang tahu apakah Gordon benar-benar pelaku di balik ini, atau apakah ada kesalahan lain di kemudian hari. Tidak usah dipikirkan. Aku akan menelepon Tuan Hughes sekarang juga dan memberitahunya tentang ini. Kita lihat saja apa katanya. Leon akhirnya memutuskan. Karena dia tidak punya bukti konkret tentang keterlibatan Gordon dalam hal ini, dia belum bisa memastikan apapun. Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali memberitahu Darius tentang hal ini dan membiarkan dia menanganinya. Mengetahui bahwa Hughes Group mungkin memiliki salinan catatan data yang sama, dia yakin Darius dapat menemukan satu atau dua petunjuk tentang ini. Akan tetapi, Gordon adalah menantu keluarga Hughes, dan menurut koneksi tersebut, tidak diragukan lagi bahwa segala sesuatunya akan menjadi rumit jika Gordon ternyata benar-benar dalang di balik semua ini. Namun, apapun hasilnya, Leon tahu bahwa memberitahu Darius tentang hal ini adalah hal yang benar. Dengan itu, dia mengambil foto laporan data dan mengirimkannya kepada Darius. Kemudian, dia menelepon Darius dan menjelaskan semuanya kepadanya. Saat ini, Darius sudah mengetahui apa yang terjadi melalui berbagai media berita, tetapi dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa masalahnya ternyata ada di gang Hughes Group. Dengan solusi untuk Elegante Group. Setelah berbincang-bincang serius, kedua pria itu menutup telepon. Bab 1872. Kantor Manajer Umum Hughes Group. Ekspresi Darius menjadi gelap setelah dia menutup telepon. Segera, ia menelepon Direktur Departemen Pasokan Produk dan memerintahkannya untuk mencetak salinan laporan data dan menemuinya di kantornya. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintunya. Seorang pria berusia pertengahan 50-an mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Pria ini tidak lain adalah Direktur Departemen Pasokan Produk Grup Hughes, Tuan Craig. Tuan Hughes, Tuan, ini laporan data yang Anda inginkan, gumam Tuan Craig sambil menyerahkan dokumen tersebut kepada Darius. Darius mengambil dokumen itu, membolak-baliknya, lalu melirik laporan data yang dikirim Leon kepadanya. Setelah memverifikasi, ia segera menemukan bahwa akar masalahnya terletak di Departemen Distribusi Hughes Group. Tikus, siapa yang bisa melakukan ini? Darius sangat marah mendengar ini dan langsung melompat dari kursinya. Awalnya ia mengira bahwa masalah ini muncul di bagian lain dari rantai distribusi dan dengan demikian sama sekali tidak terkait dengan Hughes Group. Dia tidak pernah menyangka sama sekali bahwa seseorang di departemen distribusi dapat merusak hal ini. Orang hanya bisa membayangkan kemarahannya atas hal ini. Tuan Craig,
Beritahu semua orang di Departemen Pasokan dan Distribusi Produk untuk mengumpulkan semua laporan data terakhir yang mereka miliki dan temui saya di ruang konferensi. Saya akan mengadakan rapat darurat. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa. Perintah Darius, berusaha menahan amarahnya sebaik mungkin. Meskipun sekarang dia tahu bahwa masalahnya ada di Departemen Distribusi, dia masih belum tahu siapa yang ada di balik ini. Karena itu, dia perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Baik, Tuan. Tuan Craig menjawab dengan suara serak dan meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, semua karyawan Departemen Pasokan dan Distribusi Produk berkumpul di ruang konferensi, termasuk Gordon, yang merupakan direktur yang bertanggung jawab atas Departemen Distribusi. Dia baru saja tiba di kantor belum lama ini dan baru saja duduk ketika dipanggil ke sebuah rapat yang mendesak. Karena dialah yang pertama kali merusak produk tersebut, dia jelas mengantisipasi bahwa Darius akan mengadakan rapat ini segera setelah dia mengetahuinya. Untungnya, dia telah mempersiapkan skenario ini sebelumnya dan mengatur kambing hitam untuk disalahkan, jadi dia sama sekali tidak khawatir bahwa Darius akan mengetahui bahwa itu adalah dia sejak awal. Seperti yang diantisipasi Gordon, setelah penyelidikan menyeluruh, Darius berhasil mempersempit kecurigaannya kepada salah satu manajer Departemen Distribusi. Manajer tersebut telah siap menghadapi situasi ini dan mengambil cuti sakit beberapa hari yang lalu. Sementara itu, ia berhasil mendapatkan hadiah besar yang dijanjikan Gordon, dan melarikan diri dari kota. Darius hampir meledak marah ketika mengetahui hal ini, tetapi karena tahu tidak ada lagi yang dapat dilakukannya, dia tidak punya pilihan selain mengalah. Rapat ditutup. Semua orang boleh pergi sekarang, kecuali Gordon. Perintah Darius, sambil memberi isyarat agar semua orang kembali ke tugas masing-masing. Kerumunan itu bubar, dan tak lama kemudian hanya dia dan Gordon yang tersisa di ruangan itu. Darius, mengapa kau ingin menemuiku secara pribadi? Tanya Gordon, berusaha setenang mungkin, tetapi ia tetap merasa sedikit gugup. Ia bertanya-tanya apakah Darius entah bagaimana berhasil mengungkap kebenarannya. Bagaimana menurutmu? Sekarang setelah semua orang meninggalkan ruangan, aku akan bertanya sekali lagi kepadamu siapa yang merusak produk-produk Elegante Group. Tanya Darius dingin. Meskipun hasil penyelidikannya mengungkapkan bahwa sang manajerlah yang melakukan hal itu, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit curiga, terutama setelah menyadari betapa lancarnya pria ini melakukan semua hal itu dan melarikan diri sebelum ada yang menyadarinya. Darius bukanlah orang bodoh, jelas baginya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Bab 1873. Darius, bukankah kita sudah menetapkan bahwa manajernya adalah pelaku di balik semua ini? Gordon menjawab dengan agak malu. Jangan coba-coba membodohiku. Aku ingin tahu kebenarannya. Katakan padaku, dengan jujur, apakah kaulah dalam semua ini, atau apakah kau terlibat sama sekali, meskipun hanya sedikit. Darius menatap tajam wajah Gordon, tatapannya begitu tajam hingga Gordon tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Darius tahu betul bahwa sebagai direktur departemen, Gordon adalah satu-satunya orang yang memiliki wewenang penuh, dan tidak mungkin seorang manajer dapat melakukan hal yang mengesankan seperti itu dengan merusak semua produk Elegante Group tanpa ada yang menyadarinya. Sekalipun dia melakukannya, tidak mungkin dia bisa lolos dari tatapan tajam Gordon. Darius yakin bahwa Gordon setidaknya terlibat dalam hal ini dan kemungkinan mendapat beberapa keuntungan dari ini. Singkatnya, tidak mungkin Gordon tidak bertanggung jawab atas semua ini. Bukan aku. Gordon memprotes setenang mungkin. Tidak mungkin dia bisa mengakui kebenaran kepada Darius. Baiklah, aku tidak percaya betapa bodohnya kau terus berpegang pada kebohonganmu bahkan di saat seperti ini. Darius mencibir. Dia sengaja mengabaikan semua orang alih-alih menghadapinya di depan karyawannya untuk menyelamatkan muka Gordon. Bagaimanapun, Gordon adalah saudara iparnya, dan dia berharap bahwa dengan memberi Gordon kesempatan, dia akan berterus terang tentang kebenarannya. Sekalipun Gordon adalah pelaku di balik semua ini, dia akan tetap mencari cara untuk meringankan hukuman Gordon, mengingat mereka adalah saudara karena pernikahan. Akan tetapi, Gordon tetap menolak mengakuinya, dan betapapun marahnya dia tidak dapat menahan rasa kecewa terhadap Gordon.
Aku berkata jujur, Darius. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Percayalah padaku. Aku tidak bersalah. Gordon mencoba terus berbohong untuk keluar dari situasi ini. Diam. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun. Darius berteriak ketika mendengar ini, dan dengan lambaian tangannya, gelombang energi yang kuat melesat langsung ke arah Gordon. Gedebuk. Gordon sama sekali tidak menyadari kejadian ini dan tidak dapat menghindar tepat waktu. Seluruh tubuhnya terbanting ke belakang ke meja konferensi, mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga saat ia jatuh terduduk di tanah. Untungnya, Darius hanya mencoba melampiaskan amarahnya dan tidak bermaksud menyakiti Gordon sama sekali. Oleh karena itu, selain dari penampilannya yang sedikit konyol karena terjatuh seperti ini, Gordon tidak mengalami cedera apapun. Darius, aku sudah bilang ini tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, kau sudah menyimpulkan bahwa manajer itu yang berada di balik semua ini. Jadi mengapa kau ngotot membiarkanku disalahkan karena menyabotase perusahaan kecil seperti Elegante Group? Tidakkah kau pikir kau sudah melewati batas? Bentak Gordon dengan agak marah saat ia bangkit dari tanah. Ekspresi Darius tampak gelap saat dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Betapapun marahnya dia, tidak ada lagi yang dapat dilakukannya jika Gordon terus menyangkal keterlibatannya. Sudahlah. Mari kita lupakan ini untuk saat ini. Mulai besok, aku ingin kau bekerja di Departemen Logistik. Tuan Craig akan mengambil alih pekerjaanmu di sini untuk saat ini. Darius berkata setelah memaksakan diri untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Apa? Gordon tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia pikir setelah menemukan kambing hitam untuk disalahkan, dia akan dapat menghindari semua tanggung jawab. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Darius akan menolak untuk mempercayainya dan bahkan menghukumnya dengan memindahkannya ke departemen lain. Ini sama saja dengan menurunkan jabatannya. Orang bisa membayangkan kemarahan Gordon saat ini. Bab 1874. Aku peringatkan kau, Gordon, ini sudah batas kesabaranmu. Ini bukan terakhir kalinya kau mendengar kabar dariku, jika kau berani membuat masalah lagi. Darius mendengus, lalu berbalik dan keluar dari ruangan dengan marah. Tikus. Ekspresi Gordon tampak gelap saat ia melihat sosok Darius yang menjauh. Secercah kebencian melintas di matanya. Ia tidak dapat mengerti mengapa Darius, meskipun ia adalah saudara iparnya, begitu tidak percaya kepadanya dan lebih memilih orang luar daripada dirinya. Bukan hanya itu saja, dia bahkan berani memanfaatkan kewenangannya dan menurunkan jabatannya sebagai hukuman. Gordon tidak dapat menahan rasa kesalnya yang semakin besar terhadap Darius saat memikirkan hal ini. Namun, tanpa sepengetahuannya, Darius telah mengetahui keterlibatannya dalam hal ini dan hanya mencoba membujuknya untuk mengakui kesalahannya. Jika dia melakukannya, dia akan dengan senang hati memberi Gordon kesempatan kedua. Akan tetapi, Gordon bukan saja tidak menunjukkan rasa penyesalan, ia bahkan terus berbohong dan mengingkari kebenaran. Inilah yang paling membuat Darius marah. Sayangnya, orang-orang egois seperti Gordon tidak akan pernah bisa memahami kemurahan hati Darius. Begitu kembali ke kantornya, Darius mengambil teleponnya dan menghubungi nomor Leon. Presiden Wolf, saya sudah menyelidiki ini, dan masalahnya muncul di departemen distribusi kami. Dia menjelaskan semuanya kepada Leon dengan ekspresi meminta maaf. Mengenai keterlibatan Gordon dalam hal ini, ia memutuskan untuk menyembunyikan informasi ini dari Leon. Bagaimanapun juga, Gordon tetaplah saudara iparnya, dan meskipun dialah pelaku di balik semua ini, dia tidak akan pernah menyerahkan Gordon untuk dihukum oleh Leon, belum lagi fakta bahwa Gordon belum mengakui keterlibatannya dalam semua ini. Kesimpulannya, Darius cenderung merahasiakan segala sesuatunya dan menanganinya dengan cara yang beradab. Leon terdiam setelah mendengar ini. Dia sudah mulai curiga bahwa Gordon adalah dalang di balik ini, tetapi sayangnya, dia tidak punya buktinya. Karena Darius sudah menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan menemukan bahwa salah satu manajer departemen distribusi adalah pelakunya, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerimanya. Lagi pula, dia tidak mungkin menuntut Darius untuk melanjutkan penyelidikannya sementara dia sudah memberinya jawaban.
Ini bukan permintaan yang adil baginya maupun keluarga Hughes. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Presiden Wolf. Saya memahami bahwa kesalahan kami telah menyebabkan Elegante Group mengalami kerugian finansial yang signifikan. Saya punya saran, di masa mendatang, Hughes Group bersedia mengembalikan 5% dari laba atas semua penjualan Elegante Group mulai sekarang, sebagai kompensasi atas kerugian Anda. Darius bersungguh-sungguh saat mengatakan ini. Lagi pula, tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari penyaluran produk-produk ini, dan dia rela melakukan pengorbanan kecil ini sebagai imbalan karena meninggalkan semua ini di masa lalu. Tidak perlu. Mari kita selesaikan ini di sini dan sekarang juga. Tuan Hughes, saya hanya berharap Anda akan menganggap ini sebagai pelajaran dan memperketat proses jaminan kualitas Anda untuk menghindari hal ini terjadi lagi. Jawab Leon dengan sungguh-sungguh. Joel adalah dalang di balik semua ini, dan sekarang Yuri sudah harus menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Tidak ada gunanya lagi untuk terus menyelidiki keterlibatan Gordon dalam hal ini. Selain itu, Darius selalu dekat dengan Yuri, dan mengingat betapa tulusnya Darius, Leon cenderung memaafkan dan melupakannya. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Wolf. Jangan khawatir, saya jamin hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Mengenai kompensasi yang saya berikan, ini hanyalah simbol ketulusan saya dan sarana kompensasi atas kerugian yang diderita Elegante Group. Saya berharap Anda akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran saya. Desak Darius. Bab 1875. Baiklah, kalau begitu, kalau kau bersikeras. Setelah mempertimbangkannya, Leon akhirnya memutuskan untuk mengalah. Bagaimanapun, bencana ini memang membuat Elegante Group mengalami kerugian besar, dan bahkan hampir kehilangan reputasi mereka. Oleh karena itu, masuk akal apabila Darius ingin memberikan sejumlah kompensasi, dan sebaiknya ia menerima tawaran Darius. Ya, jadi sudah beres. Darius menghela napas lega. Dia mengerti bahwa kesediaan Leon untuk menerima kompensasi Hughes Group menandakan niatnya untuk memaafkan mereka, dan dia tidak dapat menahan perasaan lega atas hal ini. Dengan itu, mereka berdua menutup telepon. Perusahaan Hilton. Setelah mendapatkan rahasia dagang Elegante Group, Joel segera kembali ke kantor dan menyerahkan dokumen tersebut kepada karyawan di Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk mulai memproduksi tiruan produk Elegante Group. Hilton's Corporation merupakan bisnis terbesar di industri kosmetik di wilayah selatan dan memiliki tim penelitian dan pengembangan yang unggul. Setelah mendapatkan rahasia dagang Elegante Group, mereka yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk berhasil memproduksi produk-produk Elegante Group untuk mereka sendiri. Dengan itu, para karyawan Departemen Penelitian dan Pengembangan kemudian mulai bekerja di bawah pengawasan ketat Joel. Akhirnya, setelah 2 jam pengujian dan penyempurnaan, mereka segera berhasil menciptakan replika persis produk Elegante Group. Tuan Hiltons, dengan senang hati kami umumkan bahwa proses pengembangan ini sukses besar. Kami berhasil mengembangkan dan memproduksi replika persis dari 16 produk Elegante Group, kata Direktur Tim Penelitian dan Pengembangan, Tuan Shaw, sambil tersenyum lebar saat meletakkan produk-produk itu di meja Joel. Hebat, hebat. Saya tidak pernah menyangka prosesnya akan semulus ini. Tuhan pasti memberkati kita. Joel tertawa terbahak-bahak. Awalnya ia mengira rahasia dagang Elegante Group pasti rumit untuk diuraikan dan butuh waktu untuk ditiru. Ia tidak pernah menyangka bahwa hanya butuh beberapa jam bagi anak buahnya untuk memecahkan formula dan berhasil memproduksi replika persis produk Elegante Group. Ini berjalan jauh lebih lancar dari yang awalnya diantisipasinya. Tanpa sepengetahuannya, Leon sama sekali tidak mahir dalam meramu produk kosmetik, dan karena itu, ia mengembangkan produk yang sederhana tanpa rahasia atau taktik tambahan untuk mencegah resepnya dicuri. Sementara di sisi lain, anggota tim penelitian dan pengembangan Hilton's Corporation adalah para ahli di bidang ini, sehingga tidak membutuhkan banyak usaha bagi mereka untuk berhasil memecahkan kode mereka. Tuan Shaw, suruh seseorang membawa peralatan pengujian untuk menguji produknya. Saya ingin melihat apakah efeknya memang sama dengan yang diproduksi oleh Elegante Group. Joel memberi instruksi dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ya, Tuan. Tuan Shaw menjawab dengan nada riang. Kemudian,
Ia memberi isyarat kepada beberapa anggota timnya untuk membawa peralatan pengujian dan mulai menjalankan beberapa pengujian pada produk yang baru mereka kembangkan. Tunggu saja, Leon Wolf. Sekarang setelah kami berhasil meniru produkmu, tidak lama lagi kami akan mengalahkanmu. Joel mencibir, kilatan kebencian terpancar di matanya. Meskipun Leon berhasil menyelamatkan reputasi Elegante Group dan bahkan berhasil membawa mereka ke puncak ketenaran selama proses tersebut, Elegante Group masih merupakan perusahaan baru dengan fondasi yang lemah di wilayah selatan. Oleh karena itu, akan semudah ABC bagi Hilton Corporation untuk mengalahkan mereka, selama mereka berhasil memproduksi replika produk mereka yang persis sama, hingga efektivitasnya. Ketika itu terjadi, mereka akan dapat menuai manfaat dari kesuksesan Elegante Group. Kita hanya bisa membayangkan betapa senangnya Joel saat mengetahui hal ini, tetapi sayangnya, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Bab 1876. Berdengung. Laporan produk pertama segera keluar. Tuan Shou tidak dapat menahan cemberutnya ketika dia melirik laporan itu. Bagaimana hasil pengujiannya, Tuan Shou? Apakah hasilnya jauh lebih baik daripada produk asli kami? Joel bertanya dengan cepat. Ya, Tuan, produk baru itu memang lebih baik daripada produk kami, tapi, Tuan Shou memulai. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Joel memotongnya. Hahaha, aku tahu itu. Leon Wolf, aku tidak percaya betapa bodohnya dirimu yang membiarkan orang masuk ke perusahaanmu dan melihat rahasia dagangmu sesuka hati. Dasar bodoh. Sekarang setelah aku berhasil meniru produkmu, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Joel tidak dapat menahan kegembiraannya lebih lama lagi dan tidak dapat menahan tawa mendengarnya. Tuan Hiltons, meskipun replikanya memang sedikit lebih baik dari produk asli kami, perbedaannya tidak terlalu banyak. Tuan Shou melanjutkan setelah ragu-ragu sejenak. Hal ini mengejutkan Joel, ia langsung tersadar kembali. Tidak banyak perbedaan. Apa maksudnya? Tanyanya agak ragu. Yah, menurut hasil penelitian, memang ada beberapa bahan dari Elegante Group yang sekitar 2 atau 3% lebih unggul daripada bahan dari Hilton Corporation, tetapi ada juga beberapa bahan dari kami yang jauh lebih baik daripada bahan dari mereka. Kesimpulannya, produk dari kedua perusahaan tersebut agak setara satu sama lain dan tidak memiliki banyak perbedaan kualitas sama sekali. Tuan Shou menjelaskan. Apa? Joel tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ini tidak mungkin. Produk-produk Elegante Group sudah dikenal jauh lebih unggul dari produk kami, lebih dari 5 kali lipat. Bagaimana mungkin produk kami tidak jauh berbeda dari produk mereka? Ekspresi Joel menjadi gelap mendengar ini. Karena Departemen Hak Konsumen sudah mengungkapkan hasil evaluasi mereka terhadap produk-produk Elegante Group ke publik, ia yakin bahwa ke-16 produk Elegante Group itu semuanya jauh lebih unggul dalam efisiensi dibandingkan dengan produk Hilton Corporation, dengan selisih yang signifikan. Akan tetapi, sekarang setelah dia berhasil meniru produk mereka, dia tidak percaya bahwa replikanya akan setara dengan produk Hilton Corporation, yang sangat jauh dari kualitas Elegante Group yang biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi akan terjadi. Tuan Shou, mungkinkah ada kesalahan dalam hasilnya? Silakan uji lagi. Uji juga 15 produk yang tersisa, dan jangan takut untuk menjelaskan sedetail mungkin. Joel tidak mau mempercayainya. Ya, Tuan. Tuan Shou dengan senang hati menurutinya. Kemudian, ia dan anggota tim lainnya melanjutkan untuk melakukan pengujian kedua dan menganalisis sisa produk juga. Setelah waktu yang lama, hasilnya keluar dan tidak dapat disangkal lagi. Hipotesis awalnya benar. Bahan-bahan dan khasiat dari 16 replika itu sama sekali tidak mirip dengan produk asli Elegante Group, dan perbedaannya sangat mencolok bagaikan siang dan malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Joel membelalakan matanya karena terkejut, mengamati laporan itu dengan saksama. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tersambar petir. Dia tidak dapat memahami bagaimana ini mungkin, mengingat Hilton Corporation menciptakan 100% replika produk Elegante Group. Bagaimana mungkin replikanya akan terlihat sangat berbeda dari aslinya? Ini seharusnya tidak terjadi. Bab 1877. Apa yang terjadi?
Tuan Shou. Apakah kalian entah bagaimana melupakan proses atau aditif yang penting? Ekspresi Joel tampak suram. Kini setelah hasilnya membuktikan hipotesis awal Tuan Shou benar, satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya adalah bahwa tim penelitian dan pengembangan melupakan sesuatu yang penting. Tidak ada kemungkinan lain untuk menjelaskan ini. Yah, tidak, itu tidak mungkin. Kami memeriksa 2 kali dan 3 kali selama proses pembuatan, dan saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang terlewat. Tuan Shou menggelengkan kepalanya. Setelah berpikir ulang, dia mengingat sesuatu dan menambahkan. Namun, salah satu bahannya adalah air murni, dan ada kemungkinan ini bisa menjadi kesalahan krusial. Dengan itu, Tuan Shou membawa dokumen-dokumen itu, menunjuk ke salah satu proses perumusan, dan mulai menjelaskannya secara singkat kepada Joel. Selama formulasi produk mereka, Elegante Group menambahkan sejumlah air murni ke dalam campurannya. Sekilas, tidak tampak ada bedanya dengan air murni yang digunakan Hilton Corporation. Bahkan setelah penyelidikan terperinci, Tuan Shou dan seluruh tim sepakat dengan suara bulat bahwa air murni itu, sebenarnya, hanyalah air biasa. Namun, sekarang, setelah dipikir-pikir lagi, mereka bisa saja salah. Apakah maksudmu bahan utamanya terletak pada air murni yang digunakan? Joel mulai memahami apa yang ingin disampaikan Tuan Shou. Ya, tepat sekali. Jika tebakan kita benar, Elegante Group pasti telah menambahkan beberapa nutrisi khusus ke dalam air murni mereka. Ini mungkin rahasia terpenting Elegante Group yang mengubah segalanya, kata Tuan Shou. Sebagai direktur seluruh Departemen Penelitian dan Pengembangan, ia memiliki banyak pengalaman dalam hal ini dan memiliki penilaian terbaik. Sekarang, ia dapat melihat bahwa tidak ada yang luar biasa tentang proses produksi Elegante Group lainnya. Satu-satunya hal yang dapat mereka ubah adalah jenis air murni yang digunakan. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang ini, Tuan Shou yakin bahwa ini tidak lain adalah bahan penting dalam produk-produk Elegante Group. Dia benar, ini sama sekali bukan air murni biasa, tetapi embun roh yang berasal dari tanaman herbal yang telah dikonsentrasikannya dalam lingkaran konvergensi energi. Ini adalah resep rahasia untuk produk-produk Elegante Group, dan tidak mungkin ada orang yang mampu menirunya bahkan jika mereka mampu melakukannya. Apa? Aku tidak percaya. Bajingan itu menipu kita. Joel sangat marah mendengarnya. Dia menghantamkan telapak tangannya ke meja. Dengan bunyi berderit keras, meja itu bergoyang pada kakinya dan ambruk berkeping-keping. Dengan itu, sisa replika yang baru dikembangkan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Dia mengira dia berhasil mencuri rahasia dagang Elegante Group dan tidak akan lama lagi sebelum Hilton Corporation berhasil meniru kesuksesan mereka. Namun, ternyata takdir mempermainkannya dengan kejam. Sampai saat inilah ia menyadari bahwa rahasia sebenarnya dari produk-produk Elegante Group tidak lain adalah air murni yang digunakan. Selama Leon terus melindungi resep rahasia ini seolah-olah nyawanya bergantung padanya, tidak seorang pun akan mampu mendapatkan rahasia dagangnya. Tidak heran Leon mengizinkan semua orang untuk mengunjungi kantornya dengan bebas. Ternyata Leon sudah mempersiapkan ini sejak lama. Ironisnya, Joel begitu bodohnya hingga percaya bahwa ia lebih pintar dari Leon. Ternyata ia yang bodoh. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan dan kemarahannya saat mengetahui hal ini. Bab 1878. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Hiltons? Meskipun replika ini sedikit lebih unggul dibandingkan produk asli kita, perbedaannya tidak terlalu signifikan, dan saya khawatir ini tidak akan banyak berguna bagi kita, tanya Tuan Shou. Karena Elegante Group dan Hilton Corporation menargetkan audiens yang berbeda, jika Hilton Corporation memproduksi replika ini secara massal, mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk meningkatkan dan memperbarui lini produksi mereka. Tentu saja ini akan memakan biaya besar dan tidak akan menguntungkan Hilton Corporation sama sekali. Ya, aku tahu itu. Jangan bicarakan ini dulu. Kita bahas lagi nanti kalau aku sudah mendapatkan resep rahasia air murni Elegante Group. Kalau aku berhasil, Elegante Group bahkan tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Joel berkata dengan nada jahat. Sekarang dia sudah mendapatkan sebagian besar rahasia dagang Elegante Group dan hanya kehilangan komponen krusialnya,
dia tidak akan rela menyerah begitu saja. Dia sudah bertekad, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan resep penting itu. Dia tidak peduli apakah Leon bersedia menyerahkannya atau tidak. Meskipun Leon cukup beruntung memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Thompson, dia tetaplah orang yang tidak berguna dari Springfield City, dan dia tidak berpikir keluarga Thompson akan bersedia melindunginya saat berhadapan dengan keluarga Hilton. Hal itu sama sekali tidak mungkin kecuali keluarga Thompson sudah gila. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Suara langkah kaki yang panik terdengar saat salah satu pengawalnya menyerbu ke dalam ruangan, tampak khawatir. Tuan Hiltons, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Yuri Thompson datang tanpa pemberitahuan dan ingin bertemu dengan Anda, katanya dengan gugup. Apa, Yuri Thompson? Apa yang dia lakukan di sini? Joel terkejut mendengarnya. Kemudian, detik berikutnya, pikiran lain muncul di benaknya. Mungkinkah Yuri Thompson ada di sini atas nama Leon dan Elegante Group? Saya tidak tahu, Pak, tapi dia tampak marah. Dia meminta Anda untuk segera menemuinya, atau kalau tidak, jawab petugas keamanan itu dengan takut-takut. Langsung, beraninya dia bertindak seperti ini. Joel sangat marah dan semakin yakin bahwa Yuri datang jauh-jauh ke sini untuk membalas dendam atas Leon. Namun, bukan itu intinya. Intinya, dia tidak percaya bahwa keluarga Thompson bersedia mengkhianati keluarga Hilton demi karakter minor seperti Leon. Beberapa menit yang lalu, dia yakin bahwa keluarga Thompson tidak akan berani menentangnya atas nama Leon. Tetapi sekarang, kemunculan Yuri yang tiba-tiba membuktikan bahwa dia salah. Dia tidak mengerti mengapa keluarga Thompson bersedia melakukan hal itu. Apakah mereka sudah gila? Di mana dia sekarang? Joel menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tuan, dia sedang menunggu Anda di lobi sekarang, jawab penjaga itu dengan jujur. Baiklah. Aku akan menemuinya sekarang juga. Joel mendengus. Kemudian, dia berbalik dan melangkah keluar ruangan dengan gusar. Meskipun Yuri adalah tuan muda keluarga Thompson dan salah satu prajurit terbaik di generasinya, Joel tidak kalah hebat darinya. Bagaimanapun, dia adalah pewaris keluarga Hilton. Lagi pula, ini adalah wilayah mereka, dan dia tidak perlu takut pada apapun. Bab 1879. Di lobi, Yuri berdiri tegap dan bangga, dengan tulang punggungnya tegak dan tangannya di belakang. Di belakangnya ada beberapa prajurit terbaik keluarga Thompson dan seorang lelaki tua berpakaian hijau. Pria tua ini adalah salah satu pejuang terkuat keluarga Thompson, anggota dari prajurit Mahakuasa. Mengetahui bahwa keluarga Hilton adalah salah satu pengaruh paling kuat di wilayah selatan, Yuri tidak berani muncul di wilayah mereka tanpa bantuan. Oleh karena itu, ia secara khusus membuat perjalanan pulang dengan membawa prajurit Mahakuasa ini. Itulah sebabnya ia butuh waktu lama untuk tiba di kantor Hilton Corporation. Tiba-tiba, langkah kaki panik terdengar saat Joel, diikuti oleh dua pengawalnya, menyerbu lobi dan berhadapan langsung dengan Yuri. Untuk apa aku berutang kesenangan ini, Tuan Thompson? Tanya Jula dengan tenang. Meskipun dia sudah tahu apa yang Yuri lakukan di sini, dia tidak berani mengungkapkan apapun lebih jauh tentang keterlibatannya dalam hal ini. Bagaimana menurutmu, Joel? Langsung saja ke intinya, aku di sini atas nama Elegan Group. Kamu telah menindas Elegan Group berkali-kali, dan ini tidak dapat diterima. Aku menuntut permintaan maaf untuk ini. Bentak Yuri. Meskipun dia sudah memutuskan akan memaafkan Jula, dia tetap tidak ingin bersikap terlalu agresif, mengingat Hilton masih menjadi salah satu kekuatan utama di wilayah tersebut. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku pernah mendengar apa yang terjadi pada Elegante Group, produk mereka ternyata kualitasnya buruk, dan itu semua karena kelambanan mereka dalam memberikan jaminan kualitas. Apa hubungannya dengan kita? Joel mencibir. Tidak mungkin dia mau mengakui bahwa dialah yang mengatur semua ini. Ada apa? Apakah kau terlalu pengecut untuk mengakui kesalahanmu? Joel, aku sudah banyak bertemu orang yang tidak tahu malu dalam hidupku, tapi tidak pernah seperti dirimu. Yuri mencibir, lalu menoleh ke penjaga yang berdiri di belakangnya dan memerintahkan, bahwa mereka berdua dan kembalikan ke Joel. Baik, Tuan.
Penjaga itu menurut dan membawa kedua sandera, reporter banci dan pria berwajah kuda, ke depan, melemparkan mereka ke tanah di depan Joel. Buk, kedua lelaki itu jatuh terduduk di tanah, menatap Joel dengan wajah pucat, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Joel, aku punya bukti kesalahanmu dan saksi juga. Apa lagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Yuri mencibir. Aku, wajah Joel pucat pasi. Dia bermaksud untuk berbohong dan entah bagaimana membuat Yuri pergi, tetapi Yuri punya bukti konkret keterlibatannya. Pria berwajah kuda itu bekerja untuk keluarga Hilton, dan tidak mungkin dia bisa menyangkal apapun lagi. Jangan bicara tentang apakah aku yang mengatur ini atau tidak, Tuan Thompson, tetapi ini adalah balas dendam pribadi antara Leon dan aku. Apa hubungannya ini dengan kalian, keluarga Thompson? Tanya Joel. Bagaimanapun, keluarga Hilton bukanlah musuh yang ingin dibuat siapapun, dan dia menolak untuk percaya bahwa Yuri akan bersedia mengkhianati mereka dengan orang yang tidak dikenal seperti Leon. Yuri tidak bodoh. Bab 1880. Gedebuk. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, Joel terdorong mundur akibat hantaman tinju Yuri dan jatuh ke tanah dalam keadaan meringkuk. Untungnya, dia sudah berada di Semi-Emperor State, dan karena dia berhasil menghindari serangan Yuri tepat waktu, dia tidak mengalami banyak luka sama sekali. Meskipun begitu, dia masih merasakan sesuatu naik di dadanya, dan mulutnya diwarnai dengan rasa logam, tetapi dia menelannya kembali. Rasakan ini. Yuri mengeluarkan gerutuan lagi saat dia melangkah maju, melepaskan gelombang energi lain langsung ke arah Joel. Oh tidak, ekspresi ngeri terpancar di wajah Joel. Ia sudah melemah akibat serangan pertama Yuri, dan betapapun ia ingin menghindari serangan kedua ini, ia tahu tidak mungkin ia bisa melakukannya. Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali menyaksikan dengan putus asa saat serangan Yuri menyerbu langsung ke arahnya. Tuan, kami akan membantu menangkisnya. Larilah selagi bisa. Dengan refleks secepat kilat, kedua pengawalnya melangkah maju dan membalas, mengirimkan semburan energi yang kuat ke arah Yuri dengan harapan Yuri akan menyerah untuk menyerang Joel. Minggir, teriak Yuri saat auranya naik ke atasnya, berhenti sejenak sebelum melemparkan bola energi lain ke arah mereka. Kedua lelaki ini hanyalah anggota tim keamanan Joel dan sama sekali bukan prajurit ahli, jadi tidak mungkin mereka mampu menandingi Yuri, yang sudah berada di tingkat kaisar menengah. Tidak mengherankan, kedua pria itu sama sekali tidak dapat melawan Yuri, dan terlempar ke belakang oleh energinya yang kuat. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia, mereka berhasil mengulur beberapa detik yang berharga untuk pelarian Joel. Joel memanfaatkan kesempatan untuk melompat keluar dari jalan Yuri, berlari lurus ke arah dalam gedung untuk meminta bantuan. Mencoba melarikan diri. Jangan secepat itu. Yuri mencibir. Kemudian, dia mengumpulkan kembali energinya menjadi kepalan tangan dan melemparkannya langsung ke punggung Joel. Aku peringatkan kau, Yuri, kalau kau menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, keluarga Hilton akan mendatangimu, teriak Joel ketakutan saat ia merasakan serangan Yuri datang tepat ke arahnya. Namun, sesuatu berubah pada saat terakhir. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Tiba-tiba, seseorang berteriak dari belakang mereka. Tiga siluet melesat keluar dari kegelapan, dan saat mereka melihat pemandangan yang sedang berlangsung, pria parubaya yang memimpin segera melepaskan gelombang energi ke arah Yuri tanpa ragu sedikit pun. Cih, hanya seorang prajurit setengah maha kuasa. Beraninya kau menunjukkan dirimu di sini. Lelaki tua berpakaian hijau yang berdiri di belakang Yuri selama ini tiba-tiba berseru, sekilas kebencian terpancar di matanya. Lalu, dengan sapuan tangannya, dia mengirimkan ledakan energi balasan yang dahsyat ke arah lawan mereka. Prajurit yang maha kuasa, pria parubaya itu merasa ngeri mendengarnya. Dia langsung melesat mundur, menyerah pada rencananya untuk menyelamatkan Joel, dan mencoba menghindari serangan pria berpakaian hijau itu secepat yang dia bisa, tetapi sudah terlambat. Untungnya, kedua rekannya cepat bereaksi dan berhasil melepaskan dua gelombang energi ke arah pria berpakaian hijau itu. Bersama-sama, mereka bertiga berhasil mengatasi serangannya tepat pada waktunya.